warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia dari kelas Manajemen RA5 dengan NIM 612012301990. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAN, CPLM, CIB, selaku dosen di mata kuliah Teori Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi, diantaranya yakni yang pertama, konsep dasar ekonomi mikro, yang kedua, elastisitas permintaan dan penawaran, yang ketiga, teori ekonomi, yang keempat, teori biaya dan penerimaan, dan yang terakhir, teori produksi dan kegiatan perusahaan. Baik, tanpa berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep dasar ekonomi mikro. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu konsep dasar ekonomi mikro? Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Ilmu ini fokus pada interaksi antara konsumen dan produsen serta bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan barang jasa di pasar tertentu. Di sini ada beberapa penjelasan detail mengenai konsep dasar ekonomi mikro. Di antaranya ada permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran adalah konsep inti dalam ekonomi mikro. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Permintaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga barang, pendapatan konsumen, harga barang substitusi atau komplementer, dan preferensi konsumen. Dan di sini ada penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang disediakan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran meliputi harga barang, biaya produksi, teknologi, dan ekspektasi produsen terhadap harga di masa depan. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran terjadi pada titik di mana jumlah yang diminta konsumen dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen disebut sebagai harga keseimbangan atau equilibrium price. Dan yang kedua di sini ada elastisitas. Elastisitas mengukur seberapa responsif jumlah barang yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan harga atau faktor lainnya. Di sini ada elastisitas harga permintaan, mengukur sensitivitas jumlah permintaan terhadap perubahan harga. Yang kedua ada elastisitas harga penawaran, mengukur sensitivitas jumlah penawaran terhadap perubahan harga. Dan yang ketiga di sini ada elastisitas pendapatan, mengukur perubahan permintaan akibat perubahan pendapatan konsumen. Elastisitas ini membantu memahami bagaimana perubahan di pasar mempengaruhi konsumsi pada produksi. Yang ketiga di sini ada teori konsumen. Teori konsumen menjelaskan bagaimana konsumen memaksimalkan kepuasan atau utilitas mereka dengan sumber daya yang terbatas. Dalam teori ini, konsumen dianggap rasional dan berusaha mendapatkan kombinasi barang dan jasa yang memberikan utilitas tertinggi. Di sini ada kurva indifferent atau kurva yang menunjukkan kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Juga di sini ada batas anggaran atau batasan yang dimiliki konsumen berdasarkan pendapatannya untuk membeli barang atau jasa. Di sini lalu ada teori produksi. Teori produksi membahas bagaimana produsen memutuskan jumlah output yang akan diproduksi dengan menggunakan kombinasi input yang tersedia. Di sini ada fungsi produksi, yakni hubungan antara input seperti tenaga kerja dan modal dengan output. Lalu ada hukum kenaikan hasil marginal yang menurun. Dalam jangka pendek, tambahan output dari penambahan satu unit input akan semakin kecil jika inputnya
input yang lainnya tetap. Lalu ada efisiensi produksi. Produsen berusaha meminimalkan biaya untuk memaksimalkan keuntungan. Dan yang kelima, ada biaya produksi. Biaya produksi mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Di sini ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi berubah, misalnya sewa gedung, dan lain-lain. Lalu ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan tingkat produksi, misalnya biaya bahan baku. Dan yang ketiga ada biaya total, rata-rata, dan marginal. Biaya ini adalah konsep-konsep yang digunakan untuk membantu produsen dalam pengambilan keputusan tentang tingkat produksi yang optimal. Dan yang keenam ada struktur pasar. Ekonomi mikro juga mempelajari berbagai jenis struktur pasar yang mempengaruhi perilaku produsen dan konsumen. Di sini ada pasar persaingan sempurna. Banyak penjual dan pembeli, seperti homogen, tidak ada pengaruh individu terhadap harga. Lalu ada pasar monopoli. Hanya satu penjual yang menguasai pasar, tanpa pesaing langsung. Yang ketiga, pasar oligopoli. Beberapa produsen mendominasi pasar dan saling mempengaruhi keputusan harga. Yang keempat, ada pasar persaingan monopolistik, yakni banyak produsen menjual produk yang sedikit berbeda, sehingga ada elemen persaingan dan monopoli. Dan yang ketujuh, di sini ada efisiensi pasar. Efisiensi pasar terjadi ketika alokasi sumber daya menghasilkan output maksimum dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Terdapat dua jenis efisiensi, yaitu ada efisiensi alokatif, yakni barang diproduksi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua ada efisiensi produksi, yakni barang diproduksi dengan biaya serendah mungkin. Ekonomi mikro bertujuan untuk memahami interaksi di pasar ini sehingga dapat menganalisis berbagai kebijakan dan perubahan yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Kalian tahu nggak sih apa itu elastisitas permintaan dan penawaran? Nah, elastisitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar respon atau variabel terhadap perubahan variabel lain. Dalam konteks ekonomi, elastisitas sering digunakan untuk menganalisis perubahan harga dan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Di sini ada elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran respon permintaan terhadap perubahan harga barang. Ini menunjukkan seberapa besar jumlah barang yang diminta berubah saat harga barang tersebut berubah. Lalu di sini ada jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama ada elastisitas permintaan harga atau price elasticity of demand, yaitu mengukur perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Lalu yang kedua ada permintaan elastis, ketika perubahan harga menyebabkan perubahan besar dalam jumlah permintaan. Lalu ada permintaan inelastis, ketika perubahan harga hanya menyebabkan perubahan kecil dalam jumlah permintaan. Berikutnya ada permintaan uniter, atau ketika perubahan harga menyebabkan perubahan yang sama dalam jumlah permintaan. Berikutnya ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah ukuran respon jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Ini menunjukkan seberapa besar perubahan penawaran saat harga barang berubah. Di sini ada jenis-jenis elastisitas penawaran, yaitu penawaran elastis, ketika perubahan harga menyebabkan perubahan besar dalam jumlah penawaran. Yang kedua ada penawaran inelastis, yaitu ketika perubahan harga hanya menyebabkan perubahan kecil dalam jumlah penawaran. Lalu ada penawaran uniter
atau ketika perubahan harga menyebabkan perubahan yang sama dalam jumlah penawaran. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas, yaitu elastisitas permintaan. Dipengaruhi oleh ketidaktersediaan barang pengganti atau proporsi pendapatan yang dihabiskan untuk barang tersebut dan jangka waktu. Lalu ada elastisitas penawaran. Dipengaruhi oleh fleksibilitas produksi, waktu penyesuaian, dan ketersediaan sumber daya produksi. Di sini ada pentingnya elastisitas dalam ekonomi. Yang pertama, membantu dalam menetapkan harga optimal agar tidak terjadi penurunan jumlah permintaan atau penawaran yang drastis. Yang kedua, membantu pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pajak dan subsidi, serta dalam membantu prediksi dan keputusan di pasar. Dengan memahami elastisitas permintaan dan penawaran, pengambil keputusan di pasar dapat mengantisipasi dampak dan perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan, sehingga dapat membuat kebijakan yang lebih efektif dan tepat. Dengan memahami elastisitas permintaan dan penawaran, ekonomi dan pelaku pasar dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai alokasi sumber daya, kebijakan harga, dan strategi produksi. Elastisitas adalah alat analisis yang sangat penting untuk memahami dinamika ekonomi di tingkat mikro. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu teori ekonomi. Teori ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang berfungsi sebagai dasar pemahaman bagaimana aktivitas ekonomi terjadi dan bagaimana keputusan ekonomi dibuat oleh individu, rumah tangga, perusahaan, atau pemerintah. Teori ini berperan dalam menjelaskan hubungan akibat-akibat antara variabel-variabel ekonomi seperti produksi, konsumsi, distribusi, dan perdagangan, serta memberikan kerangka untuk menganalisis masalah ekonomi dan merancang kebijakan. Secara umum, teori ekonomi terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro, masing-masing dengan fokus dan pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori ekonomi makro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi serta interaksi mereka di pasar tertentu. Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana sumber daya dialokasikan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan keinginan manusia. Di sini juga ada beberapa konsep utama dalam ekonomi mikro, yaitu yang pertama ada teori permintaan dan penawaran, yang kedua ada teori konsumen, yang ketiga ada teori produsen, dan yang terakhir ada struktur pasar. Juga ada teori elastisitas. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari fenomena ekonomi secara agregat seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal maupun moneter. Fokusnya adalah menganalisis variabel-variabel besar yang mempengaruhi perekonomian suatu negara atau dunia secara keseluruhan. Di sini ada beberapa konsep utama dalam ekonomi makro, yaitu ada pendapatan nasional, yang kedua ada inflasi dan deflasi, yang ketiga pengangguran, yang keempat kebijakan fiskal, yang kelima kebijakan moneter, dan yang keenam ada perdagangan internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik muncul pada abad ke-18 dan ke-19. Dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Inti dari teori ini adalah keyakinan bahwa pasar bebas dapat mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi pemerintah yang signifikan. Di
Di sini ada beberapa prinsip utama ekonomi klasik, yaitu diantaranya yang pertama ada hukum penawaran dan permintaan, yang kedua tangan tak terlihat atau invisible hand, dan yang ketiga ada pasar kompetitif. Namun, teori klasik mendapat kritik karena tidak dapat menjelaskan fenomena seperti depresi ekonomi besar atau Great Depression, sehingga melahirkan teori-teori baru seperti teori Keynesian. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai teori Keynesian. Teori ini dikembangkan oleh John Maynard Keynes sebagai respon terhadap kelemahan teori klasik dalam menjelaskan depresi ekonomi. Keynes berpendapat bahwa pasar tidak selalu mencapai keseimbangan secara otomatis dan membutuhkan intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi. Di sini juga ada beberapa prinsip teori Keynesian, yaitu yang pertama ada permintaan agregat, yang kedua ada intervensi pemerintah, dan yang ketiga ada efek multiplikator. Teori Keynesian memiliki pengaruh besar dalam perumusan kebijakan ekonomi modern, terutama selama krisis ekonomi. Teori ekonomi, baik mikro maupun makro, menyediakan kerangka untuk memahami berbagai aspek ekonomi dan perilaku individu hingga dinamika ekonomi global. Dengan memahami teori-teori ini, kita dapat menganalisis masalah ekonomi, merancang kebijakan, dan mencari solusi untuk mencapai efisiensi serta kesejahteraan dalam perekonomian. Teori ekonomi terus berkembang seiring waktu untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi sosial, politik, dan teknologi. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang keempat, yaitu teori biaya dan penerimaan. Teori biaya dan penerimaan adalah konsep penting dalam ekonomi dan manajemen yang berfokus pada analisis biaya dan pendapatan dalam pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori biaya. Teori biaya berkaitan dengan pengukuran dan analisis semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Biaya dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu ada biaya tetap atau biaya yang tidak berubah dengan jumlah produksi seperti sewa dan gaji tetap. Yang kedua ada biaya variabel, yaitu biaya yang berubah seiring dengan jumlah produksi seperti bahan baku dan upah lembur. Yang ketiga ada biaya total atau jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Yang terakhir ada biaya marginal, yaitu biaya tambahan untuk memproduksi satu unit tambahan. Selanjutnya, di sini ada teori penerimaan. Teori penerimaan berfokus pada pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa. Hal-hal yang diperhatikan dalam teori ini meliputi pendapatan total atau jumlah total yang diterima dari penjualan dihitung sebagai harga per unit dikalikan dengan jumlah unit yang terjual. Yang kedua ada pendapatan marginal, yaitu pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualan satu unit tambahan. Dan yang ketiga ada elasticity of demand atau mengukur seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan harga yang mempengaruhi penerimaan. Hubungan antara biaya dan penerimaan dalam pengambilan keputusan bisnis penting untuk mempertimbangkan hubungan antara biaya dan penerimaan. Analisis break-even point, di mana total biaya sama dengan total penerimaan, membantu perusahaan menentukan jumlah minimum yang harus dijual untuk tidak mengalami kerugian. Di sini ada tujuan dari teori biaya dan penerimaan, yaitu membantu perusahaan untuk jumlah produk yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian. Yang kedua ada analisis profitabilitas, yaitu mengidentifikasi titik impas atau break-even point untuk mengetahui kapan pendapatan menutupi biaya dan perusahaan mulai menghasilkan keuntungan. Yang ketiga ada pengendalian biaya, yaitu memberikan wawasan untuk mengelola dan mengurangi biaya produksi, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat ada penetapan harga, yaitu membantu dalam menentukan harga jual yang optimal berdasarkan biaya dan permintaan pasar.
serta memastikan bahwa harga mencakup semua biaya dan menghasilkan keuntungan. Yang kelima ada perencanaan dan anggaran, yaitu memfasilitasi proses perencanaan keuangan dan penganggaran dengan memprediksi biaya dan penerimaan di masa depan. Yang keenam ada evaluasi kinerja, yaitu menyediakan dasar untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dengan membandingkan biaya dan penerimaan aktual dengan yang direncanakan. Dan yang ketujuh ada strategi pemasaran, yaitu membantu dalam merumuskan strategi pemasaran yang mempertimbangkan sensitivitas harga dan permintaan untuk meningkatkan penerimaan. Di sini ada prinsip biaya, yaitu ada biaya marginal, biaya tetap dan biaya variabel, biaya kesempatan, skala ekonomi, dan analisis break even. Dan juga di sini ada prinsip penerimaan, yaitu ada pendapatan total, pendapatan marginal, elastisitas permintaan, strategi penetapan, dan diverifikasi produk. Di sini ada beberapa manfaat biaya dan penerimaan, yaitu ada yang pertama pengambilan keputusan yang lebih baik, yang kedua ada optimalisasi sumber daya, yang ketiga perencanaan keuangan yang akurat, yang keempat ada peningkatan profitabilitas, yang kelima ada analisis resiko, yang keenam ada evaluasi kinerja, yang ketujuh ada strategi pemasaran yang efektif, dan yang kedelapan ada peningkatan transparansi. Teori dan penerimaan menekankan pentingnya memahami hubungan antara pengeluaran dan pendapatan dalam suatu bisnis. Teori biaya dan penerimaan memberikan kerangka untuk mengevaluasi kesehatan finansial perusahaan, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi dan kegiatan perusahaan adalah bagian dari ekonomi mikro yang mempelajari cara perusahaan menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua konsep ini saling berkaitan dalam menganalisis proses produksi, efisiensi, dan pengambilan keputusan untuk mencapai keuntungan maksimal. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai teori produksi. Produksi adalah proses mengubah input atau faktor produksi menjadi output atau barang atau jasa. Dalam teori produksi, fokusnya adalah pada hubungan antara jumlah input yang digunakan dan jumlah output yang dihasilkan, yang dikenal sebagai fungsi produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan teknis antara input dan output. Secara matematis dapat ditulis sebagai QLK, di mana Q adalah output yang dihasilkan, L adalah input tenaga kerja atau labor, sedangkan K adalah input modal atau kapital. Yang kedua, di sini ada tahapan produksi. Dalam analisis jangka pendek, teori produksi membagi tahapan produksi menjadi tiga, yaitu tahap interesting returns. Pada tahap ini, penambahan input menghasilkan peningkatan output yang lebih besar dari proporsi input yang ditambahkan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan input yang belum optimal. Tahap kedua yaitu diminishing returns. Output masih meningkatkan seiring penambahan input, tetapi dengan laju yang semakin menurun. Ini adalah tahap optimal dalam proses produksi. Tahap ketiga adalah negative returns. Penambahan input justru menyebabkan output menurun karena kapasitas produksi sudah terlalu penuh. Yang ketiga ada produktivitas input. Dalam teori produksi, terdapat konsep produktivitas untuk mengukur efisiensi input. Di antaranya ada produk total, ada produk rata-rata, dan produk marginal. Yang keempat ada hukum kenaikan hasil semakin berkurang, atau yang sering disebut dengan Law of Diminishing Returns. Hukum ini menyatakan bahwa jika salah satu input ditambah sementara input lain tetap, maka tambahan output akan semakin kecil setelah mencapai titik tertentu. Hukum ini berlaku dalam jangka pendek ketika beberapa faktor produksi bersifat tetap. Yang kelima,
ada skala produksi dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi bersifat variabel. Hubungan antara penambahan input dan output disebut return to scale. Yang pertama, ada increasing return to scale atau output meningkat lebih besar dari proporsi penambahan input. Yang kedua, ada constant return to scale atau output meningkat sebanding dengan penambahan input. Yang terakhir ada decreasing return to scale, output meningkat lebih kecil dari proporsi penambahan input. Selanjutnya saya akan membahas tentang kegiatan perusahaan. Perusahaan adalah unit ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperoleh keuntungan. Kegiatan perusahaan mencakup beberapa aspek, diantaranya ada satu, fungsi utama perusahaan yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua ada tujuan perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara penerimaan total dan biaya total. Yang ketiga ada jenis kegiatan produksi, yaitu ada produksi primer, produksi sekunder, dan produksi tersier. Yang keempat ada efisiensi produksi. Perusahaan harus mencapai efisiensi produksi untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan output. Efisiensi dibagi menjadi dua, yaitu ada efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Dan yang terakhir ada struktur pasar dan perilaku perusahaan. Kegiatan perusahaan juga dipengaruhi oleh struktur pasar tempat mereka beroperasi seperti pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Teori produksi menjelaskan bagaimana perusahaan menggunakan input secara efisiensi untuk menghasilkan output, sementara kegiatan perusahaan mencakup aktivitas ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa serta mencapai keuntungan. Dan memahami kedua konsep ini, perusahaan dapat mengelola sumber daya dengan optimal, menentukan strategi produksi, dan beradaptasi dengan kondisi pasar. Jadi gitu teman-teman. Nah teman-teman, jadi kurang lebihnya seperti itu. Secara keseluruhan, teori ekonomi memberikan pemahaman tentang bagaimana alokasi sumber daya dilakukan, bagaimana efisiensi dapat dicapai dalam produksi dan distribusi, cara memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dan keuntungan perusahaan, juga bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan memadukan teori ekonomi mikro dan makro, kita dapat memahami dan merancang solusi atas berbagai masalah ekonomi yang kompleks. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.